Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Agung Prasetyo, NIM 1903011186 dari kelas manajemen 3C pagi. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang leverage dan struktur modal. Yang pertama yaitu leverage. Menurut Agus Sartono dalam bukunya tahun 2008, leverage adalah penggunaan aset serta sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan tujuan meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Selanjutnya, fungsi leverage. Penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi leverage akan meningkatkan resiko keuntungan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang rendah. Selanjutnya, pentingnya leverage bagi perusahaan. Leverage sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan penggunaan leverage suatu perusahaan dapat mewujudkan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai dengan harapan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leverage. Leverage ada 3 jenis. Yang pertama yaitu leverage operasi, yaitu kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap pendapatan sebelum pajak dan bunga. Leverage operasi timbul sebagai akibat adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung dalam operasional perusahaan. Beban tetap operasional perusahaan biasanya mencakup biaya produksi, biaya depresiasi, biaya pemasaran, dan gaji pegawai. Kedua, yaitu leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan anggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan memperbesar laba yang tersedia bagi pemegang saham. Leverage keuangan timbul akibat adanya berbagai kewajiban finansial yang bersifat tetap, yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu leverage gabungan. Leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengatur secara langsung dampak perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan degree of combined leverage atau DCL yang didefinisikan sebagai persentase pertumbuhan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari tinggi rendahnya leverage. Apabila rasio leverage tinggi akan menguntungkan pemilik saham dan pemegang saham, karena ketika perusahaan memiliki rasio leverage tinggi, maka keuntungan juga akan meningkat. Leverage dengan rasio tinggi juga dapat menjadi kerugian bagi perusahaan karena dengan rasio leverage tinggi juga akan mengemban resiko rugi yang besar. Keuntungan dengan rasio leverage rendah yaitu memiliki resiko rugi yang lebih kecil jika kondisi ekonomi sedang menurun, tetapi juga memiliki hasil pengembalian yang lebih rendah jika ekonomi membaik. Baik, selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terbagi
atas laba ditahan dan pernyataan kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal sendiri ada 8. Yang pertama yaitu peningkatan nilai perusahaan. Struktur permodalan perusahaan yang sehat membantu meningkatkan harga pasar saham dan sekuritas yang ada. Pada gilirannya mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan dana yang tersedia. Kapital struktur yang baik memungkinkan perusahaan bisnis untuk memanfaatkan dana yang tersedia sepenuhnya. Yang ketiga, memaksimalkan pengembalian. Struktur permodalan yang baik memungkinkan manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan dalam bentuk pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham, yaitu meningkatkan pendapatan per saham. Yang keempat yaitu minimalisasi biaya modal. Kapital struktur yang sehat dari setiap perusahaan bisnis memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Ini juga dapat dilakukan dengan memasukkan modal utang jangka panjang dalam struktur modal karena biaya modal utang lebih rendah daripada biaya ekuitas atau modal saham. Preferensi karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari pajak. Yang kelima yaitu solvabilitas atau posisi likuiditas. Struktur permodalan yang sehat tidak pernah memungkinkan perusahaan bisnis untuk menaikkan terlalu banyak modal utang karena pada saat pendapatan buruk, solvabilitas terganggu untuk pembayaran bunga wajib kepada pemasok utang. Yang keenam yaitu fleksibilitas. Kapital struktur yang sehat menyediakan ruang untuk ekspansi atau pengurangan modal utang sehingga sesuai dengan kondisi yang berubah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pengendalian tidak terganggu. Struktur permodalan yang baik tidak memungkinkan pemegang saham mengontrol bisnis yang terdilusi. Yang terakhir yang ke-8 yaitu minimalisasi risiko keuangan. Jika komponen utang meningkat dalam struktur modal perusahaan, risiko keuangan yaitu pembayaran biaya bunga tetap dan pembayaran jumlah pokok utang tepat waktu juga akan meningkatkan kapital struktural yang sehat melindungi perusahaan bisnis dan risiko finansial semacam itu melalui campuran utang dan ekuitas yang bijaksana dalam struktur modal. Selanjutnya yaitu pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan yaitu risiko bisnis perusahaan dapat dilihat. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan dapat diprediksi. Yang ketiga, pendapatan mempengaruhi harga saham. Yang keempat, dapat memenuhi kondisi. Selanjutnya yaitu komposisi struktur modal. Komposisi struktur modal agar optimal yaitu ada 4. Yang pertama yaitu nilai modal sendiri harus lebih besar daripada nilai modal asing. Yang kedua, perbandingan modal antara modal sendiri dan modal asing yaitu 70:30. Yang ketiga yaitu
leverage keuangan rendah. Dan yang terakhir yaitu memprioritaskan pengembalian untuk para pemegang saham. Yang selanjutnya, lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang untuk memulai usaha? Memilih modal sendiri atau hutang untuk memulai usaha harus kita pikirkan matang-matang. Menurut saya, yang terpenting yaitu bagaimana cara kita untuk mengembangkan usaha kita agar berjalan dengan baik. Karena dari manapun kita mendapatkan modal usaha kita akan berjalan dengan baik apabila kita dapat melakukan perencanaan dalam modal yang kita miliki. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.